Mari teman-teman sekalian kita berdoa untuk memulai Bible study kita malam hari ini. Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Kau telah kumpulkan kembali kami di dalam ruangan Zoom meeting ini untuk saling berbagi, untuk mendengarkan pemaparan materi tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Hendarka. Bapa, biarlah pada malam hari ini Kau siapkan hati kami masing-masing yang hadir pada saat ini untuk benar-benar bisa menyerap dan mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami jalani, untuk kami lakukan, di mana pada zaman-zaman yang jahat ini. Juga buat rekan-rekan kami yang mungkin akan menyusul atau yang belum dapat join dalam pertemuan ini, kiranya Tuhan berikan mereka juga kekuatan, penghiburan, apapun yang mereka sedang hadapi malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini, dalam acara ini Kau berikan kelancaran dalam jaringan Zoom meeting kami ini, baik jaringan internet yang ada di Pak Hondarka maupun di semua kami yang hadir yang akan mengikuti pada malam hari ini, sehingga kami dapat menyerap dengan penuh apa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom buat kita semua, sahabat BSK ya. Kita mau lanjutkan di jemaat terakhir, jemaat Laodikia. Ada di Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 ya. Ini jemaat yang terakhir. Saya rasa mungkin kita perlu bahas 2 kali karena cukup padat ya. Ini satu-satunya jemaat yang tegurannya paling banyak, cukup berat, tidak ada pujian sama sekali. Ya, jadi Laodikia ini orang nafsirnya ini memang gambaran jemaat di akhir zaman, gitu ya. Jemaat terakhir Laodikia kok disebutkan dari Efesus begitu. Tapi kalau saya berpendapat 7 jemaat ini ini menggambarkan setiap orang bisa masing-masing gereja Anda seperti apa, ya. Walaupun sesungguhnya ini peringatan ini diberikan kepada pimpinan jemaatnya dulu. Ya, waktu itu konteksnya uskupnya atau sekarang pendetanya harus ya. Jadi Anda betul-betul yang Anda masih berjemaat ada di kayak Pak Antia gitu ya. Anda betul-betul berdoa sungguh-sungguh dengan situasi pandemi seperti ini supaya pendeta Anda atau pimpinan yang majelisnya atau apa ya betul-betul doa sungguh sama Tuhan dan Tuhan betul-betul bicara. Ya, karena Tuhan bicaranya selalu lewat pimpinannya dulu. Ya, tegurnya kepada malaikat jemaat atau pimpinan jemaat, gitu ya. Angelos, utusan Tuhan yang ditempatkan untuk memimpin jemaat di Laodikia ini. Perlu doa serius hari-hari ini, ya. Jadi memang tantangannya banyak sekali, ya. Tidak hanya pandemi Anda, kalau belajar ke zaman dengan kamu semua, begitu. Baik, kita mau baca dulu ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Muncul kata bertobatlah, ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat ini. Lihat, Tuhan selalu sebelum menegur kekeluarannya, dia mengenalkan dirinya. Ya, saudara. Saya ulangi lagi, seperti yang kemarin kita belajar, kalau Anda menjadi sahabat Tuhan, Tuhan akan menyampaikan banyak hal berkaitan dengan diri kita pribadi yang diurusi Tuhan. Ya, sebelum dia mengurusi pribadi kita, berkenan atau tidak, ya, Tuhan akan mengenalkan dirinya dulu. Ini menarik saja. Kalau Anda lihat di 7 jemaat ini, ya, Yesus mengenalkan dirinya sebagai apa, itu lain-lain pasti. Yang kedua, ini sesuatu yang khas, yang unik di setiap orang. Kalau di konteksnya ini, di setiap jemaat konteksnya begitu. Nah, itu sama, saudara. Kalau Anda lihat nama-nama Yesus di Wahyu 2 dan 3 ini, hampir sesuatu yang baru, ya. Yang di Injil Yohanes atau di Injil lain tidak muncul. Kalau dia bilang aku ini tabibnya ajaib, Anda tahu. Aku gembala yang agung, Anda tahu. Aku pokok anggur, tahu. Ya. Tapi misalnya di jemaat Efesus sudah katakan, aku ini yang memegang ke7 bintang di tangan kananku. Nah, menarik kan ya. Ini hari ini kita belajar satu nama Yesus lagi, yang tepat berkaitan nanti akan, ini pas betul menunjukkan pribadinya supaya jemaat Laodikia betul-betul lebih mengerti siapa Allah sesungguhnya yang membuat dia harusnya bertobat. Kalau boleh saya kasih judul, ya, ini judulnya jemaat Laodikia ini salah menetapkan atau memilih prioritas hidupnya, keliru. Salah, nanti kita lihat salahnya seperti apa, ya. Salah memprioritaskan hidupnya yang mana, ya keliru, ya. Sehingga ada tegurannya. Yang pertama begini, Yesus mengenal dirinya sebagai, inilah firman dari Amin. Jadi Yesus itu namanya Amin. Amin itu suatu kebenaran yang bisa dipegang, dipercaya, itu amin. Makanya kalau Anda lihat di surat Korintus, ya, Anda akan lihat bahwa amin itu dengan janji-janji Tuhan itu kita harus katakan amin. Ya. Jadi ketika ada dengan firman Tuhan, biasa pendeta bilang ada amin. Kalau ada begitu amin, itu Anda bukan sekedar setuju dengan firman Tuhannya, tapi Anda sekaligus setuju dengan Kristus Yesus, ya, yang menjadi juru selamat kita dan Tuhan kita, yang memberi firman itu, dan kita setuju bahwa Yesus akan menjadikannya dalam hidup kita. Jadi amin itu hati-hati, itu namanya Kristus. Kalau Anda bilang amin setuju, ya, itu artinya kita tidak sekedar setuju firman Tuhan yang Anda dengar, yang kita dengar, tapi sekaligus kita setuju bahwa Kristus yang memberikan firman ini yang akan menjadikannya, atau kita minta dia menjadikannya dalam hidup kita. Karena itu suatu kebenaran yang pasti terjadi, itu amin. Ditegaskan saksi yang setia dan benar, ya, saksi, ya. Jadi dikatakan juga permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini memang kalau masih ada polemik, ya. Jadi ini ciptaan Allah itu dia maksudnya yang mula-mula, ya. Kalau Anda lihat di Kolose 1 itu, ini Tuhan itu menjadi yang sulung di antara semua ciptaan. Kalau di Amsal dikatakan dia memang bukan ciptakan serupa dengan manusia, jujur gambar Allah, dia ngambil anak begitu, enggak. Ada ayat dengan nama dikatakan bahwa anak ini Yesus itu keluar dari tubuhnya Allah, dari perutnya Allah Bapa. Jadi ini karena Allah
disebut Allah karena dia keluar dari Allah, dia tanpa diciptakan dengan unsur tanah, sama dengan Allah persis. Nah, tapi hati-hati, ini bukan seperti saksi Yehova begitu ya, tapi ini memang sesuatu yang kebenaran bahwa Yesus itu yang sulung di antara banyak semua ciptaan, dia sulung. Bukan berarti Yesus diciptakan, dibuat begitu seperti manusia di Kejadian 1, tidak. Ini dia keluar, jadi Allah menduplikasi dirinya, ya, anaknya muncul supaya ini sama-sama dengan Tuhan menciptakan, ya, dia firman yang hidup. Allah Bapa menciptakan dengan firman. Jadilah terang, yang ngerjakan anak, firman itu jadi bergerak. Ya, dia saksi yang setia dan benar, dia dari awal ngerti segala hal. Ya, dia itu kekekalan. Ya. Jadi jemaat dia disadarkan bahwa sesungguhnya kamu harus ngerti prioritas kekekalan yang mana yang harus didahulukan. Percayalah padaku, semua janji. Oh, hari ini firman Tuhan sudah ada di Alkitab ya. Itu ya dan amin. Kita tidak sekedar percaya, tapi ini percaya dan jadi dalam hidupku Tuhan. Dalam nama Yesus. Begitu saudara. Ya. Nanti kita lihat sejarah seperti apa. Ya. Kota ini memang nanti Anda bisa lihat di YouTube banyak ya, saya tidak cerita banyak. Kota ini memang didirikan khusus, dibuat khusus ya. Raja Antiochus II dari Persia itu mendirikan kota ini untuk istrinya yang namanya Laodike. Jadi didesain khusus kota ini, ya. Dibuat bagus ya karena begitu ya. Baik, saya teruskan. Nanti kita baca satu-satu, nanti persis sama semua. Apa kondisi kota itu? Dia lupa memperhatikan yang rohani, tapi yang kelihatan yang dia ambil. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau dia dikasih tahu ini, dia ngerti betul. Saya teruskan aja 16 ya, ini satu paket. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat Laodikia disebut dia suam-suam kuku karena tidak dingin, tidak panas. Ya. Kejadiannya persis betul terjadi di kota Laodikia. Jadi dia menghidupnya Laodikia, orang-orang Laodikia zaman itu memang dia mengalami minum dari air yang suam-suam kuku. Jadi Laodikia itu di kota yang strategis ya, ada 3 jam dari Efesus bisa, Hierapolis bisa, Kolose bisa. Ini daerah Frigia yang terbuka ya. Nanti dari kota perdagangan ini, kota perbankan yang pertama. Jadi kota ini kota yang didesain luar biasa, tapi dia tidak punya sumber mata air sendiri. Jadi mata airnya itu beberapa tafsir saya belajar ya. Itu mata airnya berasal dari sumber mata, ada sungai yang lewat di dekat dia, lewat. Tapi air itu pertemuan dari 2 sumber mata air. Dari Hierapolis itu terkenal sumbernya panas betul, bahkan orang bisa sebagai pengobatan ya kita tahu lah mengandung belerang atau mengandung apa, orang bisa berobat sakit kulit dan sebagainya. Itu mengalir ya, dibuat gorong-gorong semua mengalir sampai ke Laodikia sudah mulai suam. Apalagi ketemu dari air dingin dari Kolose. Sungainya itu yang mengalir persis di kota itu sudah hangat suam-suam kuku. Tidak bisa dipakai apa-apa. Ya orang bilang kalau minum hangat-hangat begitu malah kadang buat enak gitu ya. Tapi itu menggambarkan rohaninya orang seperti itu. Yesus mau neguhkan rohaninya dia suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, acuh tak acuh ya. Nanti saya sampaikan terhadap hal yang rohani loh ya. Jasmani tidak, jangan dia merasa kaya. Tuhan memberitahukan kondisi real yang dia alami sehari-hari. Sehingga dia ngerti, oh, Anda tahu ya, Yesus itu kalau ngajar menjadi perumpamaan kontekstual betul. Ya. Kalau dia beritahu ngajar Israel, dia dengan kambing domba itu orang Yahudi tahu. Pokok anggur dia ngerti. Kamu ranting, aku pokok anggur. Karena di situ ada semua. Jadi kalau Yesus ngajar begitu, mereka nyadari. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan sampaikan Yesus sampaikan di Injil itu situasi yang ada saat itu, konteksnya tepat. Ya. Ini sama. Tuhan mau ngasih tahu kamu ini rohaninya tidak panas atau tidak dingin.
Kalau mundur sekalian, kalau semangat sekalian semangat. Tidak, kamu suam-suam kuku. Itu sama, kalau kamu minum itu aja enggak mau, kamu mau mual, aku sama. Aku lihat aku bahasa Jawanya nek gitu ya. Aku mau memuntahkan. Ini mungkin bahasa, kalau kita lihat teksnya begini, itu dulunya dia mungkin sungguh-sungguh baik, karena sudah masuk mulut Yesus, sudah diterima baik. Tapi lama-lama, nanti kita lihat penyebabnya apa. Dia lama-lama, nah ini, ya mungkin lagi Pak Anjo cerita ada pandemi apa, lama-lama dia biasa-biasa ya saudara. Tuhan selalu tidak mau, dia ada suruh pilih ya panas atau dingin sekalian. Ya, hati-hati sob. Nanti kita lihat penyebabnya apa. Kok sampai orang-orang Kristen ini sampai hari ini kan berapa banyak orang Kristen hari-hari ini kalau engkau hal yang duniawi, yang hal kerjaan apa, kok luar biasa, panas betul. Tapi yang rohani tidak. Ya, dia jadi anggota gereja biasa-biasa, disuruh melayani, iya minder malu-malu begitu ya. Banyak alasan deh pokoknya. Sehingga betul-betul ini yang membuat tubuh Yesus tidak bisa maju, sehingga Yesus kepala gereja dia merasa mual. Engkau ini ke gereja mau apa sih? Ya, tapi nggak mau negarakan Kristennya, nggak mau, tetap Kristen, tapi tidak panas betul, tidak dingin betul. Dua-dua ada gunanya. Dingin itu menyegarkan orang, gitu ya. Panas membuat orang sehat, katanya begitu ya, panas. Tapi ini tidak, jadi nggak ada tambah apa-apa. Garam kok sudah tawar, kata Tuhan, diinjak orang. Bahkan Dayat katakan lebih baik kok tidak lahir baru. Hati seru. Menjadi dalam Yesus semakin lama, ya. Yesus yang kita di 12 katakan dia tidak tahu. Tuhan sabar supaya orang selamatkan semua. Tapi yang kita sudah sering dengar Yesus mau datang, Anda nggak boleh bosan. Terus berjaga-jagalah dan berdoalah yang kita belajar minggu yang lalu. Kalau sampai kita terbawa buat ini jebakan iblis arus ya, sampai kita ini suam-suam ada banyak rohani, bahaya. Ya, orang lain mungkin tidak bisa lihat. Ini jemaat ini tidak bisa lihat. Tak terusin dulu. Apa sih penyebabnya bisa membuat Yesus itu suam-suam? Karena engkau jemaat Laodikia, ya, atau pimpinannya gereja, ya, jemaat sekalian, berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Dia merasa kaya, tapi di hadapan Tuhan dia melarat, malang. Kenapa dia kaya? Yang pertamanya persis betul kondisi kota itu. Ini kota dibangun ya, sehingga tepatnya strategis menjadi pusat perdagangan dan perbankan sekaligus. Ya. Orang-orang dari Romawi itu kalau masuk ke Asia kecil dia hanya bisa nukarkan duitnya di sini atau ceknya gitu ya, di sini. Jadi kota ini betul-betul jadi pusat perbankan, betul, ekonominya maju, sangat kaya. Kalau Anda lihat beberapa komentar dan beberapa orang yang di YouTube banyak juga ya, itu tahun 60 ya, tahun 60 Masehi itu, ini kena gempa besar yang pernah kita belajar kemarin ya, jemaat Philadelphia ya, semua Asia kecil kena gempa besar. Ini satu-satunya kota Laodikia gempa hancur sama sekali. Kaisar Romawi mau bantu, ya mau bantu keuangan, karena sebelumnya ini kota ini memberi penghasilan bagus untuk Romawi gitu ya. Dia mau membantu, tidak mau ditolak. Kami sanggup sendiri, betapa kayanya. Lainnya kota-kota yang lain ya, yang kena gempa, segala dibantu, mau. Laodikia tidak mau, karena memang kaya betul. Ya, perdagangannya luar biasa. Ya, belum ada perdagangan yang terkenal ya waktu itu. Ada dua sekalian ya. Mereka karena daerahnya subur ya, selain pusat perdagangan dia lembahnya itu subur sekali, dan yang terkenal itu bulu wol, warnanya orang nyebutnya hitam keunguan atau biru ungu ke hitam-hitaman ya, kira-kira begitu kan. Ya. Ini wool yang mahal, dibuat wool, dibuat pakaian, dibuat garment, dibuat karpet dan sebagainya. Katanya sampai hari ini kalau Anda kalau di daerah Turki, ya,
Ini masih diproduksi, saudara. Ya, dombanya itu aneh, dombanya itu bulunya itu bukan putih. Jadi ini terkenal sekali, kaya. Ya, mereka sering menggunakan pakaian wool, tapi Tuhan bilang kok ini telanjang. Nanti kita satu lihat. Yang kedua, mereka kaya itu mereka dikenal di Lodikia ini ada sekolah kedokteran yang paling terkenal. Dia memproduksi dua, ya orang bilang dua obat, sebenarnya salep atau minyak ya. Itu untuk mata dan telinga. Itu saudara. Ya. Jadi ini kota ini terkenal sehingga kaya betul. Ya. Nah, kekayaan ini kalau nggak hati-hati, apa bisa ngomong ya, itu Anda akan menggunakan kekayaannya sesuai dengan keinginan kita. Itu yang saya mau katakan pertama. Ini prioritas yang keliru. Ya, nanti kita akan dia kaya harusnya apa yang dikerjakannya. Orang yang nikmati kekayaan dalam arti jasmani, duit begitu ya. Berapa kali kita belajar ya, itu akan menikmatinya ya. Kalau kita tidak betul naruh harta ini di surga, kita menggunakannya sendiri ya, saudara akan menikmati penghiburan dan tidak penghiburan dan sebagainya. Lama-lama ini bisa menggeser hal yang rohani. Saya bilang engkau kaya kan, aku memperkaya diri, punya segalanya, mungkin bantu banyak orang. Bahkan saya dengar dia hampir tiap tahun ngasih 9 kilo emas ke Yerusalem. Bupati atau gubernurnya itu kasih setiap tahun dikirim ke Yerusalem, terlalu kaya. Tapi Tuhan sebenarnya itu miskin dan pemalas, karena menggunakan berkat Tuhan kekayaannya untuk sesuatu yang tidak bertambah kekal, menggunakannya sesuai dengan kebutuhan keinginan kita. Ini jebakan yang bahaya ya. Berkat Tuhan itu kita tahu sejak zaman Abraham, kita tahu Abraham dipanggil untuk memberkati, untuk jadi berkat atau memberkati banyak orang dulu. Banyak orang bilang Abraham ini diberkati supaya bisa memberkati, tidak. Kalau saya bilang Abraham itu dipanggil untuk jadi berkat dulu sehingga Tuhan memberkati. Banyak orang bergeser ya, Tuhan berkata kudus supaya aku bisa memberkati orang lain. Kenyataannya banyak tidak, banyak tidak. Orang berkatnya atau gajinya naik, duitnya naik, biasanya yang naik apa? Gaya hidupnya, lifestyle-nya, keinginannya lebih naik lagi. Ya, selalu begitu. Daging itu kan begitu, kita belajar beberapa kali ya. Selalu seperti itu, saudara. Ya, jadi yang pertama dia salah menggunakan kekayaannya, sehingga di hadapan Tuhan nol. Bahkan kau ini sebenarnya miskin dan malang. Kasihan Tuhan, karena dia nggak ada hal yang kaya sama sekali. Yang kedua dikatakan engkau ini engkau buta dan telanjang, gitu ya. Ini menarik karena mereka itu di kota itu terkenal obat mata yang berupa minyak atau salep itu yang bisa terkenal seluruh dunia untuk mengobati mata. Tapi Tuhan bilang kok sebenarnya secara jasmani kok mungkin bisa lihat ya, matanya bayar, lihat keinginan yang lain. Tapi Tuhan bilang engkau buta. Dia punya pakaian gua yang bagus-bagus mahal-mahal karena kekayaannya itu. Dan Tuhan kau telanjang. Saudaraku, kita lihat ayat berikutnya. Ini nasihat Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Tuhan ngasih tahu, engkau itu miskin dan malang, ya, melarat. Kalau engkau mau kaya di hadapanku, dikasih tahu, engkau beli emas yang telah dimurnikan dengan api supaya engkau kaya. Kata beli ini penting, saudara. Ya. Beli itu artinya ada harga yang dibayarkan. Ada harga, ada sesuatu yang Anda pertukarkan. Ya. Saudaraku, ada 3 hal. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, saya baca dulu ya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Karena tadi telanjang, yang tadi yang kaya, yang miskin harusnya kaya begitu, yang telanjang, yang pakaian bulu putih nggak bergunanya, mau yang bulu hitam itu ya, kalau mau putih, ini pakaian kekudusan ya.
supaya engkau memakainya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan katakan, engkau perlu beli ya 3 hal yang utama untuk mengimbangi jasmani ini, ya. Karena engkau miskin di hadapanku, walaupun engkau merasa kaya, engkau perlu beli emas yang telah dimurnikan dengan api. Yang kedua, engkau perlu beli pakaian putih. Beli, nggak gratis. Selamatan gratis. Tapi yang 3 ini beli. Yang ketiga, beli minyak untuk meluas mata, engkau bisa melihat yang terang mana. Engkau bisa melihat 3 hal ini. Ini sesuatu yang betul kontras dengan kondisi jemaat, situasi kota saat itu. Mereka ngomong tidak perlu itu, sudah kaya. Tapi tidak, Tuhan. Kenapa? Dia menyalahgunakan, atau paling tidak dia masuk dalam jebakan, ya. Proses hidupnya mulai bergeser. Ya. Tidak lagi hal yang rohani berdampak kekal yang harus dia usahakan sungguh-sungguh, ya. Tapi dia menghabiskan waktunya, menghabiskan segala potensinya, duitnya, segalanya untuk hal-hal yang materi yang jasmani, yang kelihatan yang menggiurkan dagingnya. Itu problemnya, saudara. Makanya itu kamu, kita baca satu ya. Beli, ada harga dibayarkan. Ya, harga dibayar. Keselamatan itu gratis, iya. Tapi itu Anda terus menjadi pemenang sampai akhir, ya, terima reward dari Tuhan segalanya, itu mahkota kehidupan, dan ini didudukan di tahta juga akan memerintah. Itu ada harga dibayar. Ini menurut kata beli itu. Yang pertama apa? Beli emas yang dimurnikan oleh api. Ya, kalau saya boleh jelaskan, emas ini apa sih? Emas itu iman. Ya. Iman, kalau kita lihat dulu ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 7. Mungkin dibaca dulu ya, dari mana ya? Ayat 6 dulu dah bacanya ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang, ini kalau lihat atasnya ya, kita akan terima anugerah keselamatan itu ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara tahu ya, atasnya itu pengharapannya ya, terima keselamatan besar dari Yesus, memegang kita dan sebagainya ya. Jadi kalau sementara ini kita mengalami berbagai pencobaan, itu dikatakan bergembiralah, joy, gitu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman perlu dimurnikan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi iman, ya, kalau kita bandingkan di mana ya, di kitab Roma mungkin ya, kalau Anda bandingkan di Roma itu ya, atau di Yakobus ya, Yakobus mungkin lebih jelas Yakobus ya. Anda lihat di Yakobus itu ada bicara temu ya. Iman itu yang timbul, iman bisa ujian dari imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi iman itu perlu diuji ya, seperti emas dimurnikan tadi ya, sampai imanmu itu muncul buahnya. Karakter Kristus ya, tadi kata buah roh muncul ya, muncul keluar. Itu buah roh tidak bisa otomatis muncul. Ditanam benihnya, kasih misalnya, atau penguasaan diri ya, Anda kayak pertama penabur itu ya, di Lukas itu katakan tanah yang baik itu ya, menerima benih itu kemudian akan berbuah dalam ketekunan. Ada jangka waktu ujian demi ujian yang membuat iman itu matang, berbuah. Buah karakter Kristus muncul. Itu yang kaya di depan Tuhan. Iman yang bukan iman terima Yesus awal tidak, tapi terima katakan dia membawa pada iman kepada iman yang lebih besar lagi. Itu beli, saudara. Beli. Ketekunan itu membuat Anda bayar harga. Jangan lari. Iman tidak mungkin tidak diuji. Apa ujiannya? Penderitaan, pencobaan. Firman iman timbul dari firman Tuhan, ya, yang kita dengar. Timbul. Tapi untuk dia berbuah tumbuh, itu perlu ujian api. Diajarkan oleh Petrus, kalau mengalami ujian itu, ya, bergembiralah.
Karena engkau dianggap layak, engkau akan terima kekayaan besar ini, kata Tuhan tadi ya, Filadelfia. Ini supaya engkau jadi kaya. Di mata Tuhan emas murni seperti ini. Aku nggak perlu emas batangan yang kau punya itu. Itu untuk kenikmatanmu, kesenanganmu, kebutuhan kita, memuaskan keinginan kita, beli apa-apa bisa. Tapi engkau sebenarnya miskin. Karena dengan emasmu itu, ya, engkau tidak menggunakannya untuk sesuatu yang mengerjakan imanmu berdua. Banyak kan ya, Anda mengasihi sesama manusia, mulai menipu korban, memberi, itu begitu. Kekayaan dibagikan supaya ketika menolong orang-orang yang nggak yang miskin dan sebagainya tuh, terus ya, mengasihi musuh, gunakan segala hal yang kau punya ini untuk imanmu dimurnikan. Nah, banyak orang-orang kita hari ini ya, kita salah mengejar kekayaan. Kita kejar kekayaan yang kelihatan mata sehingga kita nggak bisa waktu berjam-jam untuk sesuatu yang itu penting, iya ya, tapi itu sementara. Harus diimbangi, harus lebih lagi ya, sesuatu yang berdampak kekal. Emas yang telah dimurnikan dengan api, yaitu apa? Buah imanmu nanti. Seringkali orang Kristen yang maunya iman tak ya. Beri aku iman, ngerti. Tapi iman kita tidak pernah berbuah apa-apa. Sehingga ketika masa ujian berat, jatuh semua. Ini kesempatan, bayar harganya yuk. Ya. Jadi iman kita latih, dimurnikan dengan api. Motivasi kita dimurnikan hari-hari ini. Ya. Hati-hati. Kenikmatan yang Tuhan berikan itu bukan untuk santai-santai, tidak. Ya. Tapi sudah untuk melayani lebih lagi supaya iman tumbuh, tolong banyak orang dan sebagainya. Itu beli. Anda tukar dengan waktumu, Anda dan saya menukar dengan kenikmatanmu, Anda tukar ya, pelayanan ya. Iman tumbuhnya banyak ya. Iman bisa berbuah ketika Anda di Efesus 4:16 itu mulai bersama-sama Anda akan bertumbuh imanmu makin dewasa ya. Nolong banyak orang dan sebagainya. Terima firman, lakukan. Anda belum jelas, lihat YouTube-nya, minggu selesai Anda dengerin lagi Sabtu Minggu. Lakukan. Kunan muncul ya. Karena buah itu tidak mungkin, dikatakan dulu pas ya, benih ditabur itu dia akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat, itu dalam ketekunan. Tapi kalau Anda tidak pernah lakukan, ngutang terus dari Rabu ke Rabu, itu buat saya berpikir-pikir ini lanjut atau tidak ini. Ya, tidak boleh ngutang. Itu belum satu hal loh, itu belum melakukan loh. Belum berbuah, ya sekali orang kelirunya melakukan sudah bisa, oh belum berbuah. Nanti ada bayar harganya, baru buahnya muncul. Ingat, yang pertama kali perlu karakter Kristus. Pembentukan karakter buah roh itu tidak muncul otomatis. Itu mengalahkan buah daging di atasnya. Ya Galatia 5:19-21 dikalahkan dengan buah roh muncul. Buah itu proses lama baru muncul. Tapi Anda terus tekun melakukannya, itu harga yang harus Anda bayar. Seperti dikatakan, seperti engkau cari kekayaan di dunia itu, kata Tuhan. Ya. Berapa jam Anda kerja? Ayo, lakukan sebenarnya. Jamal Tiga ditegur betul. Engkau bergeser, engkau ya ke ibadah, masih ibadah, bukan murtad betul, tidak. Ini justru begininya buat Tuhan enak itu. Kata Paulus di 1 Korintus itu, ini kesan duniawi. Yesusnya mau, dunianya mau. Tidak bisa tengah-tengah. Tidak bisa, saudara. Itu membuat Tuhan mual. Ya. Kalau Anda sekolah jangan nilai 6. Dulu guru saya fisika ngomong begini, kalau nilai 6 itu seringkali nilai pertolongan. Harusnya kamu 5,5 atau 5 nggak lulus, gurunya kasihan, kasih 6. Minimal 7 itu berarti nilaimu betul. Ya, kalau 7 itu nilai asli. Kalau 6 itu enggak. Ya, itu pertolongan. Cukup itu kata Tuhan hanya untuk makanan hari ini, cukup. Bukan cukup dari Tuhan ya. Begitu saudara. Ya. Oke, saya lanjut. Yang kedua dikatakan suruh beli apa? Pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dia punya pakaian wool yang mahal-mahal. Dia bisa beli itu. Tapi Tuhan bilang itu engkau telanjang di hadapanku. Kalau engkau mau berpakaian,
belilah pakaian putih. Jangan lupa ya, kita pernah belajar ya, waktu di mana itu ya, pakaian putih. Ya, Anda perlu ingat tuh, yang dengan Isabel itu ya, bagi mereka tidak menyamakan pakaiannya. Ya, saudaraku, ya, di mana itu? Anda mungkin lihat di Wahyu 2 ya, yang jemaat Tiatira nggak salah ya, atau di jemaat mana ada yang ada yang pakaian putih ya, bagi tidak mencemarkan pakaiannya. Ayat aku, ayat berapa ini? Bentar, ini ada ingat ya, kemarin ya kita belajar ya, tidak menyamakan pakaiannya itu ya. Lihat, mereka mempertahankan pakaian putih. Kalau kita lihat di Wahyu 19 ayat 6 atau 8 kita lihat. Apa sih pakaian putih itu? Pakaian putih itu, ini perkawinan anak domba yang mempelai itu, ya, ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Karena halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Tapi Wahyu berapa? Wahyu 3 ya. Ya, Wahyu 3 ya. Ayat 4, tetapi di sadis ada beberapa orang yang tidak menyamakan pakaiannya. Tapi yang ini telanjang betul. Telanjang itu Anda lihat konteks yang lama itu orang yang berdosa. Dosa itu buat kemuliaan Tuhan hilang telanjang. Adam dan Hawa begitu dosa ya, kemuliaan Tuhan hilang, dia lihat dirinya telanjang. Ya, Tuhan bilang makanya pakaian putih ya. Itu bicara masalah kalau saya tapi ini bicara kekudusan katanya. Ini perbuatan benar dari orang-orang kudus. Anda dikuduskan, dikenakan pakaian putih, lalu Anda dengan firman Tuhan mengerjakan hal kebenaran demi kebenaran. Ya. Hidupmu makin kudus, kayak Wahyu 22 ayat 11 itu ya. Kita lihat Wahyu 22 ayat 11. Kudus itu bukan sesuatu titik. Ya. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kudus dan hidup benar itu makin hari makin kudus dan makin hidup benar melakukan kebenaran itu. Itu bukan sesuatu yang titik, tapi ini sesuatu yang terus-menerus akumulatif terus. Ya. Sama kejahatan, yang cemar, yang dosa, yang jahat terus akan seperti itu. Tidak akan dibicarakan. Ya. Hati-hati hari ini, pakai kata bertobat, cepat bertobat kalau masih ada kata hari ini bertobatlah. Karena ini seperti jalan yang ke bawah dan ke atas. Kalau Anda ditegur Tuhan bertobat ya, makin mau itu benar, ya, ini beratnya nih, ya, akan naik terus. Yang jahat akan turun. Jadi hari ini mungkin Anda bisa bolak-balik. Tapi makin hari makin jauh Anda turun terus ya, makin jahat, makin cemar Anda nggak mau bertobat ya, dan saya nggak mau bertobat. Suatu saat Anda tidak bisa balik, itu hati-hati. Anda bertobat nanti. Oh tidak bisa kembali. Kayak di Ibrani 5 dan 6 itu. Murtad sudah sia-sia. Hati-hati saudara ya. Dikatakan pakaian putih itu anugerah Allah kekudusan, tapi kita dengan Roh Kudus mengerjakan itu. Ya saudara. Jangan lupa yang saya sampaikan kemarin ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan diberikan Tuhan, tapi kita setelah itu kita niat, kita nikmati, kita mau ngejar kekudusan terus. Itu beda harganya. Yusuf dicobai Potifar, enggak mau, dia bukan mau cari kesempatan. Lari dia. Kita lihat lagi di Efesus 4 ayat 24. Kekudusan itu Tuhan berikan dan kita harus mengenakan. Kita tahu ini tentang menanggalkan manusia lama dan manusia baru. Manusia baru. Ayat 20. Kita baca dulu aja ayat mana ya. 23 dulu. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru, ayat 24 ya, Efesus 4, 24. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Pakai dikasih Tuhan. Ya, dikaruniakan tadi ya, di Wahyu 19. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kita dikasih pakaian baru ini, kita masih mau hidup dalam kebenaran. Tapi jemaat Laodikia terbalik. Dia menikmati kekayaan.
pakaian ditutupi dengan sesuatu yang duniawi. Hati-hati, saudara ya. Banyak orang ngomong begini, banyak orang nutupi dosanya, seringkali dia justru dengan aktif di gereja, memberi persembahan lebih banyak, begitu ya. Seolah orang bilang mau nyuap Tuhan, nggak bisa. Di depan Tuhan yang penting ada pakaian putih, tidak. Jadi kalau Anda berbuat dosa, tidak ngejar itu makin hari makin telanjang, jadinya telanjang. Walaupun Anda nikmati ini berkat Tuhan, Anda pakai pakaian boleh bagus-bagus, nggak bisa. Nah, berapa banyak seringkali kita ini lebih senang dilihat manusia daripada dilihat Allah. Di hadapan Allah yang penting pakaian putih. Perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus itu lebih menyenangkan hatinya. Bukan persembahanmu dulu, bukan. Berapa banyak kita seringkali menekankan persembahan. Tidak, saudaraku. Ya, ini hati dulu. Kalau sikap hati kita seperti itu, nggak mungkin. Kita mesti mau jalan lapar firman terus, kita tahu aku ini Tuhan telah kuduskan, ya, dan Roh Kudus akan memimpin kita suruh kebenaran. Terus, ini beli. Ya. Jadi kalau ada punya berkat melimpah kayak di Laodikia, kalau kita tidak ngerti yang prioritas hidup yang kekal ini yang utama, wah, kita merasa aku kaya, aku memperkaya diriku, tidak pernah kekurangan. Luar biasa ya, perasaannya begitu. Ini beda dengan jemaat yang kemarin kita baca di situ ya. Orang katakan kau hidup tapi kau mati. Gitu. Kalau ini yang katakan orang, tapi Laodikia tidak. Dia ngomong sendiri, aku kaya, aku memperkaya diriku. Kata memperkaya itu ada tadi, seperti kata jahat yang cemar, ini yang kudus yang benar. Ini memperkaya, jadi gerak aja itu terus kekayaan terus, cinta akan uang, akal segala kejahatan. Pakaian kudus itu kata Ibrani kejar, kita udah kasih, saya percaya Roh Kudus memimpin kita musuh kebenaran itu. Kok harus punya waktu khusus ya, terus merenungkan buka hatimu, Roh Kudus bicara ya, terus jaga hidupmu dengan benar ya. Kalau hatamu di surga, kalau tanya ini Tuhan ini boleh atau tidak, dan sebagainya. Supaya pakaian kita tidak tercemar. Apalagi dicopot. Sehabis bukan cuma tercemar, dicopot pakaiannya. Sudah nggak ngajar kekudusan lagi. Karena kekudusan berat sih. Kekudusan itu lawan, itu artinya kan dipisahkan. Seringkali orang datang dipisahkan dari dunia, kita mau balik lagi. Iblis nariknya seperti itu. Balik lagi. Baik, yang ketiga dikatakan beli apa? Yang ketiga, minyak. Dan lagi minyak untuk melemas matamu supaya engkau dapat melihat. Jasmani mereka sombong. Ada minyak untuk mata yang terkenal di seluruh dunia. Orang-orang yang itu daerahnya dulu kan pada gurun semua banyak ya. Jadi mata sama telinga itu sering panas, kering kena debu, padang pasir. Ini salahnya terkena betul. Kota Laodikia ini. Mereka merasa bisa lihat terang, tapi di hadapan Tuhan kau lihatnya keliru, kau buta sebenarnya. Kalau kau mau lihat terang, itu belilah minyak. Ingat ya, saya kemarin cerita sedikit di Matius 25 itu, yang 10 gadis. Sama, kata belilah, bahasa aslinya sama. 5 gadis yang bodoh, ketika kehabisan minyaknya, ketika dengar ya, mempelai datang, kaget dia. Dia bangun dari tidur semua, begitu bangun dari tidur, loh, redup. Dia tidak mbak minyak. Makanya dikatakan bodoh. Minta sama yang punya minyak, bawa minyak. Dikasih enggak? Tidak. Kamu pergi belilah. Kata beli itu penting. Sama dengan beli. Terima kasih yang bijak. Bisa beli enggak? Bisa, dia pergi. Artinya dia punya tanda kutip duitnya untuk bisa beli. Tapi menggunakannya bukan waktunya dulu. Nah, itu lebih banyak. Banyak hal yang kita punya, kalau Anda tidak dengan Roh Kudus, ya, Anda telat, tidak ada gunanya. Beli hari ini, beli minyak, bukan nanti. Karena ada masa tertidur, ada masa mempelai datang, tapi belum datang segera. Ada prosesnya waktu, persiapannya segalanya. Jadilah gadis yang bijak. Hari-hari ini tukar. Orang punya sesuatu untuk semua orang dibekali punya, beli sesuatu, beli minyak bisa. Bodoh pun bisa beli.
Di zaman Laodikia katakan belilah daripadaku, kata Yesus. Dia bisa. Engkau punya banyak hal. Waktu punya, karena dia kesehatan punya, bagus semua, karena engkau punya duit, bisa merawat dirimu baik-baik, tapi kau salah menggunakannya. Beli, kata Yesus. Minyak. Supaya kau bisa melihat. Nah, apa sih minyak itu? Minyak itu sesuatu dulu, saya belum ngomong ya, sesuatu ya yang bisa membuat terang kita terus bercahaya. Ya, kan? Lentera pelitanya biar nyala terus. Biar hidup kita terus memancarkan terang Kristus, ingat ya. Yang terang sesungguhnya itu Kristus, karena kita ini anaknya, kita tema Yesus, kita memantulkan terang itu. Terang dunia adalah Kristus, kita tidak bisa tidak. Ya. Jadi minyak itu berguna untuk supaya kita terus menjadi kesaksian menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun Anda berada. Karena dunia sekitarmu itu kegelapan semua. Nah, jemaat Laodikia tidak bisa lihat itu. Karena dia nggak mau beli minyak waktu. Tapi itu untung kata tempat ditawari, beli sekarang. Sekarang apa itu minyak? Kok saya bilang, ginosku itu minyak. Firman Tuhan itu. Mengasihi Tuhan, datang ke Tuhan, baca dan renung firman Tuhan, itu minyakmu. Supaya kau terus menjagain terangmu bercahaya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kau bisa lihat terang itu, matamu terbuka karena ada terang itu. Bolok-bolok hilang. Sehingga kita bisa menuntun, bisa menolong orang yang matanya ada selumbat kecil pun, dosa apapun, kita bisa tolong dia. Saudara, beli. Tukar segala hal yang kau punya waktumu dengan saat teduhmu. Firman hari ini penting. Saya hampir nggak lihat orang-orang apa karena Pak Riko kemarin ya. Tidak banyak orang-orang punya waktu khusus beli minyak ini. Saudara, saya pernah ngomongin berapa ya. Tadi ada perlu Roh Kudus ya. Minyak ngomong-ngomong Roh Kudus. Orang yang bilang, iya, saya juga percaya. Karena tanpa urapan kita tidak bisa ngerti firman Tuhan. Roh Kudus itu juga minyak. Tapi jadi itu, karena Roh Kudus itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Terus 16 ayat 33 itu. Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah ini. Jadi ada tidak penuh Roh Kudus tapi tidak pernah membaca firman Tuhan, itu tidak banyak gunanya Roh Kudus. Roh Kudus hanya bisa bekerja untuk bawa kita diurapi, ngerti firman dan diberi iman loh. Menjadikan firman ini dalam hidup kita. Yang kita bisa beli, ya, beli. Waktumu habiskan sesuatu yang kekal ini. Yang membuat terangmu bercahaya sampai akhir. Berkati banyak orang kegelapan. Ini saya mau bicara. Ini penting sekali, saya mau sampaikan, makanya saya bilang seriuslah, salah satunya ya dengan gereja Anda itu nomor satu. Tapi dengan BSK ini saya mau nolong ini, saya menjadi sahabatmu untuk memberitahu hal-hal yang mungkin sudah belum pernah dengar. Mungkin tidak dapat banyak di gerejamu. Tapi ingat lagi ya, saya bukan gembalamu. Saya menyampaikan ini supaya Anda goalnya tiga sama Anda cinta Yesus, ya, cinta firman, cinta gerejamu. Nanti bisa cinta sesama manusia menangkan banyak orang. Tapi kalau Anda nggak tiga cinta ini nggak muncul dulu, tanpa firman tidak mungkin ngerti. Ini beli. Gadis yang bodoh, dia punya duitnya, tanda duit macam-macam ya, waktumu, kesehatanmu hari ini, ya, kekayaanmu semua itu, Anda nggak mau tukar dengan ginosko, dengan firman Tuhan hari ini. Makanya saya bilang sama beberapa teman, simak baik-baik. Kemarin Philadelphia selesai, jangan nanya Philadelphia lagi, ini sudah Laodikia. Penyebabnya mungkin banyak, Anda kecapean, banyak hal lah, ya. Atau Anda sudah dengar banyak, ya, capek. Kalau Anda sudah dengar di gereja banyak, ya buat saya, gereja lebih penting daripada honor. Ya nanti waktunya Anda akan ketemu juga waktu ini wahyu saya rasa. Doakan pendetamu, gembalamu, sampai dia seperti itu kita wahyu ini. Tuhan bicara ya, sesungguhnya. Ini beli. Ada harga dibayar hari ini. Jangan nunggu besok. Kalau Anda tidak kerjakan firman yang Anda renungkan hari ini lewat saat teduh nomor satu, ya, pribadimu dengan Kristus, yang kedua lewat pendetamu di gereja, yang ketiga baru mungkin BSK ini, BPSD ini, jalani cepat. Kalau Anda tidak bisa jalani semua firman yang Anda dengar, ya dilepas satu-satu, yang bisa dulu aja, gereja dulu aja dengan saat teduh. BSK lepas dulu, karena perlu beli kemampuanmu seberapa.
duitmu sedikit ya beli minyak sedikit dapat. Tapi yang saya mau sampaikan, beli itu penting, nggak ada gratisan terus. Anda mau punya iman yang berdua, mau punya kuasa Tuhan ya, nyalakan iblis, Anda mau hidup kudus benar, ya sampai nanti menjadi mempelai Kristus. Anda mau punya terang menerangi banyak orang, menangkan banyak orang ya, jadi kesaksian banyak orang, menampilkan kasih dan kuasa Kristus, itu bayar harga, beli kata Tuhan. Tidak gratis. Jemaat Laodikia ini contoh jemaat di akhir zaman. Dia salah apa yang dia kejar salah. Dia karena dia salah prioritasnya hidupnya salah. Karena prioritasnya salah karena apa? Dia menjadi salah. Yang kekal yang di mata Tuhan penting, dianggap kurang penting. Yang di mata manusia udah melakukan nggak penting, masa penting itu kita kerjakan hari-hari ini. Tapi saya itu jangan merengek-rengek. Kerja bodoh itu tutup selesai. Ada hari-hari selesai. Kemudian saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini Anda masih sehat, posisi punya waktu ya. Anda harus ngerti betul. Kalau Anda mudah capek, mudah sakit kepala atau apapun juga, doa sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan kerja. Anda tahu yang prioritas, Roh Kudus tolong. Namanya kan Roh Penolong ya. Roh Penolong itu membawa penolong apa? Supaya kita memenuhi segala hal kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yesus, Roh Kudus, firman Tuhan. Kerjakan saudara. Kita luar biasa enak. Agama lain nggak dikasih Roh Allah dan diperintah, tapi kita dikasih Roh Allahnya yang sempurna. Makanya bertanya apa? Di Matius 5:48, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Saya rasa waktunya mungkin kita berhenti dulu di ayat ini. Ya, nanti kita lanjutkan. Ini masih banyak tegurannya apa, ada yang ngetok pintu bagaimana ya. Baik, saya mungkin akhiri dulu. Saya mau diskusinya akan lebih dalam saya pikir. Banyak jawabnya segala. Karena ini suatu hal yang Anda perlu seriusi sekali. Kalau Anda mau lanjut PSK ini, ya, saya serahkan kembali ke Pak Steve. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Hondarka atas pemaparan materinya. Mungkin Pak Hondarka mungkin bisa closing statement. Sebelum nanti aku minta Ibu Tabita untuk pimpin doa tutup. Silakan Pak. Ya, yang saya mau sampaikan yang terpenting ya, jaga-jagalah, memahami betul apa yang menjadi prioritas hidup kita. Ya. Mana yang utamakan. Ya, apa saya kenalnya first thing first, ya. Utamakan yang utama. Yaitu apa? Kekekalan. Yaitu apa? Apa yang dipandang berharga di mata Tuhan. Jangan dipandang berharga di mata manusia. Ya. Yang kedua, kata beli itu bayar harganya. Ya. Pemenang itu orang yang berani bayar harganya sampai akhir tanpa server kondisi apapun dimanapun juga. Itu ya. Nanti Rabu depan kita lanjutkan ayat bawahnya ya, yang 19 sampai dengan 22. Ya. Selesai itu. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Hondarka. Silakan Ibu Tabita untuk pimpin kita semua untuk tutup dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapak malam. Firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kami yang menerimanya, kami akan mengerti dan mampukan setiap kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Biar hidup kami dapat kami pergunakan untuk mengejar apa yang menjadi kekurangan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami mengiring-Mu, Tuhan. Segala sesuatu ada yang harus kami bayar. Biarlah semua itu akan kami lakukan, Tuhan. Kami akan mengejar semuanya itu, apa yang menjadi kekurangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati Bapak Hondarka yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai lagi dengan luar biasa Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami mengiring-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kami mengiring.
Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berkati semua kami yang ada di grup ini Tuhan. Berikan setiap kami juga kesehatan yang daripadamu. Berikan kami hati yang untuk menerima setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan mampukan kami selalu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, saat malam hari ini kami semua akan beristirahat. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami sepanjang malam. Kami boleh tidur dengan nyenyak, esok pagi Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali ke memuji menyembah Engkau, membaca renungan firman-Mu. Semua Tuhan kami pergunakan untuk hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kembalikan kami di lain kesempatan untuk kami kembali berkumpul lewat Zoom ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.